Meskipun hari ini banyak isu-isu sebaliknya, justru kita mengalami sedikit degradasi. Karena hari ini ada isu Indonesia itu growing intolerance, semakin tidak toleran. Berarti semakin tidak toleran itu menunjukkan kita semakin tidak terbuka. Ya susah kita bisa berkembang kalau kita tidak terbuka. Baik, teman-teman, mari kita mulai tema eko filosofi malam hari ini. Jadi kata-kata eko itu sama seperti kemarin kita membahas tentang ekoliterasi. Eko itu artinya rumah tangga. Kalau sofi artinya kearifan, kebijaksanaan. Jadi ekosofi itu kalau secara letterek berarti kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan rumah tangga, ekosistem kita. Yang ekosistem ini isinya tidak hanya manusianya, tapi seperti kemarin kita jelaskan di sesi sebelumnya, ya segala yang ada di lingkungan kita, baik yang hidup maupun tidak hidup. Nah, dalam ekosofi ini berarti ada integrasi antara ekologi. Kalau ekologi dari kata-kata loginya kan berarti dia sejenis ilmu, dengan filsafat. Kalau filsafat ini berarti ada pendalaman, perluasan dengan fokus kearifan, kebijaksanaan. Jadi ekosofi itu ekologi plus filosofi. Nah, ini saya tidak perlu panjang-panjang menjelaskannya. Insya Allah teman-teman sudah paham. Kemudian ekosofi ini positioningnya dalam kajian ekologi sering disejajarkan dengan paradigma ekosentrisme. Jadi karena prinsip-prinsip ekosofi ini sama dengan prinsip ekosentrisme, yaitu manusia bukan satu-satunya makhluk yang punya nilai dan punya kepentingan. Kemudian yang kedua, ya semua makhluk ini punya kedudukan yang sama, punya harga. Tidak hanya manusia. Kalau manusia suka mengedepankan bahwa kita harus punya harga diri, ya segala hal di lingkungan kita itu juga punya harga dirinya masing-masing. Maka memposisikan diri lebih tinggi, lebih kuasa, lebih jago di hadapan apapun di lingkungan kita, itu berarti kita sedang melakukan, kalau dalam agama, tindak namanya kezoliman dan kesombongan. Nah, ekosofi ini sebagaimana yang dikembangkan oleh Sayyid Hussein Nasr nanti sering juga disebut sebagai ekosufisme. Nah, ekosufisme itu menarik. Semoga lain waktu kita bisa lebih mendalam lagi, meskipun malam hari ini kita sudah masuk ke beberapa isu ekosufisme ini. Ekosufisme itu sufisme yang berbasis ekologi atau kesadaran lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran spiritual, atau transformasi dari spiritual consciousness menuju ecological consciousness. Nah, ini sebenarnya tiga, tapi sebenarnya maksudnya sama. Jadi ekosufisme itu bisa dalam bentuk penghargaan kita, penjagaan kita, pelestarian kita terhadap lingkungan sekeliling kita, itu sebagai bagian dari suluk atau laku kesufian. Atau juga kesadaran spiritual kita. Ini manifestasinya antara lain adalah kesadaran lingkungan. Jadi ini sebenarnya mirip, tapi ya maksudnya berbeda. Kalau yang pertama tadi, menjaga lingkungan itu bagian dari suluk. Jadi metode kita untuk mendekat pada Allah itu ya dengan cara antara lain mengamankan, menjaga, melestarikan
keseimbangan lingkungan sekeliling kita. Ini juga kebajikan, ini juga laku suluk untuk semakin membuat kita dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, kelakuan kita yang baik terhadap alam, terhadap lingkungan, itu adalah hasil suluk kita yang sukses. Ketika kita suluk ini kan melakukan perjalanan sampai orang memuncak, mengalami makrifat, kesadaran spiritual. Buahnya kesadaran spiritual ini adalah perilaku kita yang positif, yang konstruktif, yang baik kepada lingkungan. Jadi kalau di yang pertama tadi kebaikan lingkungan itu bagian dari suluk, kalau di definisi kedua ini baik kita pada lingkungan itu buah kesuksesan kita melakukan suluk. Kalau di yang pertama jalan kita mendekat pada Allah adalah dengan berintegrasi secara harmonis dengan lingkungan, kalau di yang kedua hasil dari upaya kita mendekat ke Allah adalah kesadaran kita untuk menyatu, berintegrasi dengan lingkungan. Inilah yang disebut ekosufisme. Jadi ini cabang-cabang keilmuan yang berhubungan dengan ekologi yang hari ini marak dan populer. Terus kita lanjutkan. Nah, kita awali dari kegelisahannya Sayyid Hussein Nasr. Mengapa sih beliau yang concern dengan sufisme, dengan wawasan-wawasan kearifan tradisional perennial, objek yang beliau bidik pertama-tama itu lingkungan. Kata Sayyid Hussein Nasr begini, siapapun yang sadar akan situasi dunia modern, pasti tahu bahwa masalah paling mendesak setidaknya di level material yang dihadapi manusia adalah krisis lingkungan. Hancurnya keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi ya problem utama manusia hari ini krisis lingkungan. Meskipun manusianya sendiri kadang-kadang tidak sadar hal ini. Manusia itu kan agak egois. Selalu yang dipikir problemnya sendiri, tujuan-tujuannya sendiri, target-target jangka pendeknya sendiri. Nah, padahal ini lanjutannya kata Sayyid Hussein Nasr, Islam dan ilmu-ilmunya membawa pesan yang sangat penting dan tepat yang dapat membantu memecahkan sejauh mungkin tantangan besar dunia ini secara keseluruhan. Ya, kita ini ada di problem krisis lingkungan, tapi solusinya sebenarnya sudah ada. Bahkan boleh dikatakan sudah banyak. Tinggal kita mau atau tidak menghidupkannya, termasuk dari perspektif Islam. Namun sayangnya pesan ini hanya mendapat sedikit perhatian dari Muslim modern sampai saat ini. Ini perhatian yang sedikit ini problem. Bahkan saya rasa hari ini banyak orang-orang yang apatis. Apatis itu tidak percaya lagi dengan wacana-wacana seperti ini. Bagi dia alam ini sudah terlanjur rusak dan manusianya memang sudah terlanjur rusak. Jadi tidak mungkin lagi diperbaiki. Semoga yang mengikuti ngaji malam hari ini tidak ada yang punya mental apatis ini ya, karena tidak ada yang terlambat meskipun kita sebenarnya ya sudah agak terlambat. Mari kita mulai, kita reformasi hidup kita. Kita tidak lagi egois tapi juga berbagi perhatian, berbagi rasa dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini ajaran untuk memperhatikan alam ini sebenarnya bisa kita temukan di mana saja, termasuk dalam Islam, termasuk dalam adat, budaya, tradisi lokal, termasuk dalam filsafat-filsafat yang besar, yang global itu semuanya kita temukan. Hanya saja memang perhatian kita yang kurang. Ya memang
kelakuan manusia itu sering membuat kita putus asa. Tapi semoga kita tidak seputus asa itu sehingga sampai putus harapan. Tidak mungkin lagi situasi diperbaiki. Mari kita mulai pelan-pelan. Nah, akar masalahnya, kata Sayyid Hussein Nasr, buktinya apa sih kok Sayyid Hussein Nasr mengatakan problem kita hari ini lingkungan? Buktinya adalah kita hari ini, manusia modern hari ini, itu cirinya adalah cemas. Kita ini kan kalau mulai berpikir serius tentang kehidupan di muka bumi ini, biasanya terus hasilnya cemas. Kita cemas nanti ada perang yang menghancurkan segalanya. Kita cemas krisis lingkungan, polusi udara, air yang cemar. Kita cemas dengan kelangkaan sumber daya alam. Kita cemas dengan problem. Pokoknya banyak, kita isinya cemas-cemas. Ini kira-kira cucuku keturunan yang kesekian masih bisa menikmati ini apa enggak ya, masih bisa ketemu air bersih apa enggaknya, masih udaranya masih jernih apa enggak, dan macam-macam. Kita hari ini banyak cemas. Ini saja sudah menunjukkan bukti ini problem besar kita hari ini. Jadi buktinya ya manusia modern itu hidupnya serba cemas. Kita hampir 2 tahun ini kan isinya cemas terus. Khawatir kita punah gara-gara pandemi. Oke, nah berarti ada masalah memang dengan kehidupan kita selama ini. Kata Sayyid Hussein Nasr, sumber masalahnya itu bukan karena kita ini underdevelopment, kita ini terbelakang, tapi justru manusia itu overdevelopment, terlalu sangat maju. Mikirnya kemajuan, temuan baru, inovasi terus menerus sampai lupa dengan manfaat, maslahat, relevansi, kesinambungan, dan lain sebagainya. Kita ini mikirnya ingin maju terus, temuan baru, inovasi baru. Nggak pernah mikir efeknya, manfaatnya, bahayanya. Jadi ternyata sumbernya bukan underdevelopment, tapi overdevelopment. Bukan karena kita ini nggak ngerti apa-apa, terbelakang, tapi kita terlalu maju. Jadi banyak temuan-temuan, ya memang baru sih, sebelumnya tidak ada, tapi ternyata efeknya banyak negatifnya. Nah itu analisisnya Sayyid Hussein Nasr. Nah, akarnya apa problem overdevelopment ini? Akarnya adalah polusi jiwa manusia modern. Dari mana polusi jiwa itu muncul? Dari orang modern sendiri yang cara berpikirnya menyingkirkan yang metafisik, menyingkirkan yang ilahiyah, menyingkirkan hal-hal religius, spiritual dari kehidupannya. Kata Sayyid Hussein Nasr, manusia modern mencoba hidup dengan roti semata, membunuh Tuhan, anti akhirat, desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi buta dan penuh kesewenang-wenangan. Ini kita sudah bolak-balik mendengar kalimat-kalimat ini, bagaimana orang-orang manusia merasa dirinya lah yang paling mampu, yang paling kuasa mengatasi segalanya, melupakan Tuhannya. Alam diposisikan hanya sebagai pelayannya. Kalau menggunakan kalimatnya Sayyid Hussein Nasr, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned it into a prostitute. Dalam masyarakat tradisional, alam semesta dipandang sebagai istri. Ya kan? Istri itu kan dibersamai, dibahagiakan, dinikmatkan, kemudian menikmati hidup bersama-sama, itu kan istri. But the modern West, tetapi orang-orang Barat modern turn it into a prostitute, mengubahnya menjadi seorang prostitut, seorang wanita nakal. Kalau wanita nakal itu kan
Ya, dinikmati sesaat terus ditinggal, dinikmati ditinggal. Jadi tidak dipedulikan nasibnya, kehidupannya, kebaikannya. Pokoknya orang hanya mengejar nikmatnya sendiri. Persis seperti itulah sikap kita terhadap alam selama ini. Padahal nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu mencontohkan cara hidup yang berpasangan seperti suami istri dengan alam. Tapi orang-orang modern membaliknya, kita memposisikan alam seperti seorang prostitut. Kita hanya ingin menindas, mencari kenikmatan kita sendiri tanpa memikirkan nasibnya. Nah, ini akar masalah problem ini saya sudah kelihatannya menjelaskan panjang lebar ketika kita membahas tentang Saintia Sacra. Jadi kita tidak harus berlama-lama membahas ini. Berarti secara problematik manusia itu punya problem mental dan cara berpikir yang salah di hadapan alam. Manusia overdevelopment, kemudian menyisihkan dimensi-dimensi spiritual ilahiyah dari kehidupannya. Kemudian merasa bisa, merasa mampu hidup sendiri tanpa dukungan yang selainnya, baik itu alam maupun Tuhan. Ini yang disebut antroposentris. Dan memposisikan alam sebagai seorang prostitut, bukan sebagai wife. Ini akar-akar masalahnya. Inilah nanti sehingga Sayyid Hussein Nasr menyimpulkan orang modern itu bukan filosofia tapi misosofia. Orang modern itu bukan orang-orang yang cinta kebijaksanaan, tapi orang-orang yang benci kebijaksanaan. Kata Sayyid Hussein Nasr, hanya saja di barat berkembang filsafat yang tidak lagi cinta akan kebijaksanaan, tetapi menyangkal kebijaksanaan sebagai bentuk pengetahuan yang sah. Hasilnya adalah kebencian terhadap kebijaksanaan, yang seharusnya lebih tepat disebut misosofi. Secara harafiah berarti kebencian terhadap sofia, kebijaksanaan. Dan inilah karakter manusia modern yang saya sebut tadi dengan kelemahan-kelemahannya. Orang-orang modern cenderung mendewakan sainsnya, mendewakan akal pikirannya. Ini nanti yang disebut oleh Sayyid Hussein Nasr sebagai saintisme. Manusia dianggap valid cara berpikirnya kalau mengikuti standar-standar, cara-cara, prosedur yang mereka sepakati dan mereka anggap sebagai ini yang ilmiah, ini yang masuk akal, inilah sains. Yang tidak cocok dengan standar-standar itu kemudian dianggap sesuatu yang meaningless. Meaningless itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak masuk akal, tidak ilmiah. Kita kan sering mengkeret, kita sering minder kalau sudah dicap, ini tidak ilmiah, ini omong kosong saja. Ini cuma pseudo sains, tidak kayak sains dan seterusnya. Jadi bukan filosofia, bukan cinta kebijaksanaan, tapi justru misosofia. Jadi bukan berarti sains itu salah, tapi sains yang dikembangkan dengan cara misosofia, membenci kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap tidak cocok dengan sains. Sehingga manusia terus wawasannya jadi semakin menyempit, semakin reduktif. Inilah yang disebut misosofia. Kita hari ini kan juga sering begitu. Kita khawatir gagasan-gagasan kita tidak ilmiahkan, disingkirkan, dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak relevan untuk dipakai. Hanya karena standar cara berpikir kita beda dengan standar cara berpikir mereka. Ini yang sering disebut sebagai misosofia. Nah, sekarang kita masuk ke isu lingkungan.
Mengapa sih kok manusia modern itu sampai segitunya pada alam, sampai serepresif itu dalam menguras potensi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlangsungan jangka panjang. Tidak hanya merusak alam, tapi juga membunuh dirinya sendiri. Kalau menurut Saidusen Nasr, semua itu berawal dari manusia modern yang anti metafisika, kemudian meminggirkan Tuhan dari lingkungannya. Tadi kan mulai minggu-minggu kemarin kita definisikan ekosistem itu keluarga lingkungan kita. Semua yang ada di dalamnya adalah keluarga kita. Nah, manusia modern, ya kita sebut saja manusia modern tertentu lah, atau manusia modern sebagian besar lah dulu di awal modern, biar tidak ada yang tersinggung. Khawatirnya teman-teman, saya suka modern Pak, saya tidak begitu. Kadang-kadang teman-teman cara menanggapinya kan begitu. Tidak, maksudnya secara umum manusia modern itu, kenapa dia sampai senekat itu, sekejam itu, tidak peduli itu pada alam, karena mereka meminggirkan Tuhan sebagai bagian dari ekosistemnya. Jadi mereka menyisihkan lingkungan ilahiyah. Mereka melihat lingkungan itu ya hanya materi, baik hidup maupun tidak hidup yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka tidak melihat bahwa apapun yang ada di sekelilingnya itu adalah anugerah Tuhan atau manifestasi dari hadirnya Tuhan. Jadi kalau versinya Saidusen Nasr, justru akar pertama mengapa manusia itu kemudian kok lepas kontrol, menjadi zalim terhadap alam lingkungan sekelilingnya, karena mereka menyingkirkan Tuhan sebagai bagian keluarga ekosistem. Menyingkirkan yang sakral, yang ilahiyah dari bagian lingkungan. Nah, ini yang terjadi. Ini kalau ada yang tanya, apa masyarakat tradisional? Tidak begitu Pak. Ya, kalau dari masyarakat tradisional kan sering kita lihat praksis-praksis kearifan spiritual sehubungan dengan alam. Manusia, orang-orang tradisional lama itu kan punya kearifan tersendiri untuk menghadirkan Tuhan dalam ekosistemnya. Coba lihat Jawa zaman dulu ya. Itu ada misalnya di setiap benda, di setiap mungkin binatang, tumbuhan, benda apapun, di situ dianggap ada dayanya, ada kekuatan spiritualnya, sehingga tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Orang dulu kan punya pandangan-pandangan begitu, ini sakral, ini tabu, ini tidak boleh. Ini berarti masih ada sakralitas, masih ada lingkungan spiritual dalam ekosistem. Jadi kesadaran ini yang hilang di dunia modern, karena orang modern hanya lihat kelihatannya saja, tampaknya saja, materinya saja. Jadi lihat rumput, ya rumput. Lupa bahwa rumput itu salah satu makhluknya Allah yang juga merupakan bagian dari ciptaannya, yang juga menunjukkan kebesarannya.